Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sebuah informasi dan publikasi akan kami sampaikan terkait dengan program yang sudah dijalankan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selengkapnya untuk Anda bersama saya Gusti Muhammad Hermawan. Kasus ISPA di Kalsel meningkat tajam pada awal Oktober 2023, yakni dari 5.700 kasus pada akhir September 2023 naik menjadi 6.500 kasus pada awal Oktober 2023. Kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA di Kalimantan Selatan meningkat tajam awal Oktober 2023, yakni dari 5.700 kasus akhir September 2023 menjadi 6.500 kasus pada awal Oktober 2023. Meski begitu, kepada wartawan di Banjarmasin, Senin 16 Oktober 2023, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Diaudin memperkirakan kasus ISPA mulai menurun pada pekan kedua dan ketiga Oktober, seiring dengan hujan yang turun di sejumlah daerah, terutama Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar yang terdata memiliki kasus ISPA paling banyak di Kalimantan Selatan. Diaudin tetap menganjurkan masyarakat memakai masker, terutama mereka yang memiliki penyakit penyerta apabila kondisi udara kembali memburuk. Jadi memang ISPA masih menjadi kasus yang lumayan tinggi di tempat kita. Jadi ada sekitar dalam minggu ini 6.500-an kasus ISPA yang ada di Kalimantan Selatan. Kemarin itu mulai Mei akhir Agustus itu terjadi peningkatan. Jadi peningkatan dan terus meningkat sampai ini termasuk 6.000 itu meningkat lagi dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Jadi memang data terakhir belum saya dapatkan ini minggu yang lalu, tapi ini naik dari minggu sebelumnya yang masih 5.700-an. Saat ini minggu yang lalu naik 6.100. Nah, mudah-mudahan minggu ini turun karena kita lihat situasi asap sudah mulai. Dalam sepekan terakhir, rekayasa cuaca di Kalimantan Selatan berhasil dilakukan dengan turunnya hujan ringan hingga deras di sejumlah daerah. Terakhir, Minggu 15 Oktober 2023, hujan mengguyur sebagian besar wilayah dengan kasus ISPA tertinggi di Kalimantan Selatan. Tim Liputan. Pemerintah Provinsi Kalsel terus mendorong perekonomian desa agar pembangunannya turut ikut merata serta berjalan secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong perekonomian desa agar pembangunannya turut ikut merata serta berjalan secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalsel Farid Fahmansyah kepada wartawan baru-baru tadi. Farid mengatakan sesuai dengan visi misi Gubernur Kalsel Sapiri Nur, terlihatnya pembangunan dimulai dari dasar, yakni desa. Terlebih, kemajuan desa sudah mengalami banyak perkembangan positif sehingga diharapkan ke depan kemandirian desa untuk mewujudkan pembangunan dan perekonomian merata bisa terus berjalan secara berkelanjutan. Kita terus berprestasi di tingkat nasional karena Paman Birin begitu antusias, beliau mendorong desa untuk berprestasi karena kata beliau desa yang maju maka akan membuat kabupaten maju dan akan membuat provinsi menjadi maju. Karena itu kami membuat temanya adalah dari desa untuk Kalsel maju sesuai dengan visi Paman Birin yaitu Kalsel maju. Farid menambahkan, sebagai bentuk dorongan agar pembangunan desa terus terlihat, pendampingan menjadi skala prioritas utama untuk keberlanjutan dari usaha mereka dalam merealisasikan keinginan dan harapan dari pemerintah pusat. Tim Liputan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan gerakan pangan murah serentak nasional di Desa Panggalaman, Kabupaten Banjar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan gerakan pangan murah serentak nasional di Desa Panggalaman, Kabupaten Banjar. Gerakan pangan murah dilaksanakan Senin 16 Oktober dan dihadiri langsung Gubernur Kalimantan Selatan Sapiri Nur bersamaan dengan panen syukuran panen raya padi di Desa Panggalaman. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi gerakan pangan murah tak hanya dilaksanakan di daerah Kabupaten Banjar, 8 provinsi dan 260 kabupaten kota. Rayakan dan sekarang kita mendengarkan ada sambutan dari dalam negeri mewakili Bapak Presiden. Gerakan pasar murah ini sangat membantu masyarakat khususnya dan hari ini kita bisa melihat masyarakat sangat terbantu dengan harga-harga yang super murah sekali dan kita diskon. Misalkan dari harga gula yang biasanya 30.000 turun lagi
ini kita memberikan kesempatan kepada masyarakat. Demikian pula dengan harga minyak yang biasanya harganya di atas di 30 hari harga 16.000 sampai dengan 15.000. Kemudian juga saya informasikan harga bawang untuk bawang merah juga sangat murah sampai dengan 30.000. Bawang putih hanya 23.000. Ini juga sangat membantu masyarakat. Kita lihat tadi untuk acil-acil, ini kai-kai semuanya mereka berebut. Dengan batasan sebenarnya 2 kilo saja, tapi saya berikan kelonggaran tadi sampai dengan 4 kilo mereka. Kemudian saya informasikan pula kalau sebelumnya harga beras itu Kalimantan Selatan dengan harga yang sangat tinggi untuk beras premium. Ya, Syamsir menambahkan bantu masyarakat Kalsel dikarenakan mereka mendapat bahan-bahan pokok dengan harga yang sangat murah. Tim Liputan. Ya, Gubernur Sabir Nur mengapresiasi tim penggerak PKK se-Kalsel yang sudah sangat membantu pemerintah daerah mensukseskan program pembangunan hingga ke pedesaan. Apresiasi disampaikan Gubernur saat membuka rakorda TP PKK se-Kalsel di Banjarmasin, Senin 16 Oktober 2023 kemarin. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong agar pariwisata di tingkat desa mampu berkembang baik seiring hasil dari kreativitas yang diciptakan turut berdampak terhadap nilai perekonomian baru. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Muhammad Syarifuddin kepada wartawan usai mengikuti pembukaan BUMDes Expo se-Kalsel 2023 di Banjarbaru baru-baru tadi. Syarifuddin menjelaskan saat ini ada beberapa desa yang memiliki nilai potensi terhadap perekonomian, khusus desa seiring hasil turut berdampak terhadap nilai perekonomian baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali Imran. La ya'ti man istata'a ilaihi sabila, dan karena Allah
wajib atas manusia menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan kepadanya. Rasulullah bersabda, haji mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Karena itu, orang yang menabung untuk ibadah haji berarti dia telah memantapkan dirinya berjalan menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh makan minum diri cuma hukumnya makruh karena dibenci. Sampai Nabi tadi mengatakan kan muntahkan berarti dibenci, tapi tidak sampai ke hukum haram. Kalau kita mimpi bagus, mengucap alhamdulillah aja Nabi kan. Itu mimpi bagus beludah ke kiri. Pas saja kah? Gubernur Sabir Nur mengapresiasi tim penggerak PKK se-Kalimantan Selatan yang sudah sangat membantu pemerintah daerah mensukseskan program pembangunan hingga ke pedesaan. Apresiasi disampaikan Gubernur saat membuka Rakorda TP PKK se-Kalsel Banjarmasin pada Senin 16 Oktober 2023. Kepada wartawan, Gubernur mengatakan Rakorda perlu dilaksanakan untuk semakin mempererat konsolidasi antara tim penggerak PKK di 13 kabupaten kota dengan provinsi. Dengan begitu, rencana kerja yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi hingga ke tingkat kabupaten kota. Konsolidasi yang baik antar tim PKK ini, menurut Gubernur, menjadi awal yang baik untuk koordinasi dengan pemerintah daerah terkait program pembangunan yang akan dijalankan para kader di lapangan, salah satunya program penurunan angka stunting. PKK lebih bersinergis lagi dan bisa mengaplikasikan program-programnya. Tentu semuanya bisa terlaksana kalau ada koordinasi yang baik. Koordinasi, sinkronisasi, kolaborasi biasa dalam bahasa sederhananya itu kerjasama yang baik, sama-sama punya kepentingan yang tentunya kepentingan itu untuk membangun masyarakat benua kita tercinta Kalimantan Selatan. Memang harus rajin jadinya, harus tambah kegiatan-kegiatan yang bisa mendongkrak stunting dan ya, karena program-program ini di PKK itu ada semua. Hadir pada Rakorda selama 2 hari di Banjarmasin, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Robatul Jannah dan juga para Ketua TP PKK se-Kalimantan Selatan. Sejumlah kepala SKPD lingkup pemerintah provinsi yang program kerjanya berkaitan dengan tim penggerak PKK hadir pada Rakorda tahun 2023 ini. Tim Liputan. Dispersif Provinsi Kalsel arsip provinsi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalsel menggelar kegiatan pemusnahan arsip milik 3 instansi lingkup Provinsi Kalsel. Pemusnahan arsip dilaksanakan di Depo Arsip pada Rabu 18 Oktober dan dihadiri perwakilan 3 instansi yang arsipnya dimusnahkan, yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalsel, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalsel, serta Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi Kalsel. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalsel Nurliani Dardi menyampaikan, kegiatan pemusnahan arsip adalah salah satu bagian dari kegiatan penyusutan arsip yang merupakan kegiatan yang sangat penting bagi instansi pencipta arsip. Dengan kegiatan ini diharapkan akan adanya efisiensi dan efektivitas kerja bagi instansi. Arsip artinya jadwal masa simpan. Jadi bagi yang sudah kadaluarsa, sudah melebihi masa simpan, itu bisa kita bentuk tim untuk pemusnahan. Tentu saja diajukan kepada Arsip Nasional, terus di SK-kan oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Jadi seperti itu. Tapi tidak semua juga arsip itu harus musnah, ada juga yang dipermanenkan ya Pak Haji. Nurliani menambahkan, sebagian instansi lingkup Provinsi Kalsel saat ini masih banyak ditemui arsip yang menumpuk. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan arsip agar dapat tertata dengan baik sehingga bila arsip yang diperlukan kembali dapat ditemukan dengan mudah. Tim Liputan. Itu dipertandingkan di tingkat pusat. Berikut informasi selengkapnya. Baik untuk
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalsel Farid Fahmansyah kepada wartawan. Farid Fahmansyah mulai berkembang Kalimantan Selatan, tentu hal ini akan membawa nama provinsi jauh lebih baiknya akan membawa serta penyelenggara lomba yang diselenggarakan tingkat nasional dengan harapan mampu mengejar prestasi agar lebih mengembangkan Jadi kami bandingkan nanti pusat, mudah-mudahan Paman Birin begitu antusias, beliau mendorong desa untuk berprestasi karena kata beliau desa yang maju maka akan membuat kabupaten maju dan akan membuat provinsi menjadi maju. Farid menambahkan pemerintah pusat juga telah menetapkan BUMDes menjadi prioritas utama dalam mengangkat dan pergerakan pertumbuhan desa melalui penggalian di provinsi disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Rizali Anwar. Kartu kredit pemerintah daerah ditarget 2020 disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar dalam paparannya saat menghadiri high level meeting tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Provinsi Kalsel belum lama tadi di Banjarmasin. Roy mengatakan seharusnya kartu kredit sudah dapat diaplikasikan September lalu sesuai janji dari Bank Kalsel. Namun karena adanya kendala tertentu maka Bank Kalsel baru dapat mengaplikasikan kartu kredit pemerintah daerah jelang akhir tahun nanti. Roy berharap pengaplikasian kartu kredit dapat dilakukan di seluruh wilayah kabupaten kota. Kalau kartu kredit oleh teman-teman Bank Kalsel, Bank Kalsel sudah janji sama saya sebenarnya September kemarin harusnya KKP kredit diluncurkan di Kalimantan Selatan. Tapi tadi sudah beliau berjanji tidak akan molor lagi. Janjinya Desember ya. Kita tutup Desember paling jas ada. Kalau bisa serentak seluruh wilayah. Kalau juga nanti untuk memastikan ini tidak molor lagi. Kartu kredit pemerintah daerah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBD. Kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dulu oleh bank penerbit dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Tim Liputan. Pemerintah Provinsi Pemprov Kalsel terus mendorong pembangunan berkelanjutan di sektor kelapa sawit. Hal ini disampaikan PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setnaprov Kalsel Suparmi saat membuka workshop kemitraan UKMK Sawit, hilirisasi UKMK Sawit 2023 di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Rabu malam, 17 Oktober. Suparmi menyampaikan sektor kelapa sawit memberikan kontribusi yang penting untuk memajukan perekonomian di Kalsel hingga penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pihaknya mengapresiasi sektor kelapa sawit yang memberikan dukungan penuh pada upaya mendorong pembangunan berkelanjutan di sektor kelapa sawit di Kalsel. Dampak negatif pada lingkungan, tetapi juga secara bersamaan memberdayakan ekonomi. Kami berharap dapat menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan secara holistik dan berdampak lingkungan sekitar. Dalam upaya mengoptimalkan sektor perkebunan kelapa sawit, kebijakan yang kami kembangkan diantaranya adalah mendorong pengembangan industri hilir. Suparmi menambahkan, sektor perkebunan kelapa sawit di Kalsel bisa dikatakan sebagai prospek masa depan yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Banua. Tim Liputan. Dalam administrasi kependudukan agar secepatnya melakukan perekaman informasi ini, bertugas saya Gusti Muhammad Hermawan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Masyarakat di Kalsel yang belum sama sekali tercatat dalam administrasi kependudukan perekaman dan Zulkifli kepada wartawan belum lama tadi. Zulkifli menyampaikan saat ini diketahui angka perekaman untuk data kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga belum bisa tercapai 90% ke atas. Hal ini disebabkan pertumbuhan penduduk di Kalsel yang terus mengalami penambahan sehingga upaya dalam mencapai jumlah itu masih
fasilitas ini penting sekali kepada masyarakat, ya. Ini bukan sekadar motivasi, tapi ini kepentingan untuk masyarakat bahwa NIK atau KTP itu adalah, walaupun kami di sini dianggap non pelayanan dasar, tetapi itu adalah dasar dari semua pelayanan. Baik kita mau ke rumah sakit, mau BPJS, mau hendak terbang, mau kemanapun juga, termasuk NPWP juga itu ada kaitannya dengan NIK ataupun KTP. Oleh karena itu, segerakanlah kalau teman-teman yang belum merekam atau yang sudah merekam kebetulan juga tidak memiliki KTP-nya hilang, itu segera urus. Ataupun perbaikan-perbaikan, misalnya ada di Data kependudukan tak hanya diperuntukkan sebagai pencatatan sipil, akan tetapi berfungsi sebagai data yang dibutuhkan pemerintah untuk keperluan jaminan sosial bagi masyarakat. Tim Liputan. Duta TV, terpercaya dan inspiratif.